Jaringan sebentar ini tidak ini ya, tidak Iya, meleset. mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan. Apa kita tunggu instruksi ini atau kita mulai sudah nih, Pak Fasil? Tunggu dulu, saya kembali ke room utama dulu Pak, tanya dulu apakah langsung mulai atau tunggu Oh instruksi? siap, 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 siap. Pak Guru, kita langsung mulai ternyata. Oh siap, siap. Iya. Ya, Jadi, seperti biasa di awalnya kan kita pakai yang kemarin. oke siap-siap. Pak Guru Iya. sebagai coach, saya sebagai coaching. Oke, siap Pak Guru. Oke. Oke Pak Harjo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke Pak, gimana kabar Pak? Alhamdulillah sampai detik ini kabar baik, Pak. Oke Pak, syukur kalau begitu Pak. Jadi Pak Harjo, hari ini kita mendiskusikan materi tentang budaya positif. Bagaimana Pak tentang budaya positif ini? Kita sepakat atau bagaimana ini Pak? Oh, sepakat, Pak, sepakat, sepakat. Sepakat, Pak. Oke Pak, jadi di sini saya sebagai coach-nya dan Pak sebagai coaching-nya. Oh, siap, siap. Oke Pak Harjo, apa yang ingin dicapai dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Oke, terima kasih Pak. Jadi seperti di awal pembicaraan kita tadi, sebenarnya pada kesempatan ini saya ingin memperoleh strategi atau ide-ide baru yang dapat digunakan dalam menciptakan budaya positif di sekolah saya, Pak. Sehingga dari ide, dari pemikiran itu, sehingga yang saya ingin capai dalam menciptakan budaya positif di sekolah ini adalah bahwa menciptakan lingkungan di mana siswa merasa didukung, termotivasi juga, lalu dan terlibat aktif dalam proses belajar di sekolah, sehingga suasananya ya aman begitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Harjo. Jadi bagaimana situasi sekarang di sekolah? Apakah ada faktor-faktor yang mungkin menghambat pencapaian tujuan dari budaya positif ini, Pak? Justru itu, Pak. Jadi yang menurut saya bahwa suatu kebaikan atau perubahan yang kita mau tanamkan di lembaga pendidikan atau khususnya di sekolah kita, tentu hambatan itu ada juga. Tantangan atau yang kami alami selama ini dalam keterlibatan siswa di luar ruang kelas, sehingga beberapa siswa ini yang saya lihat itu adalah cenderung merasa kurang Pak termotivasi Ferdin dan Pak A bisa menggunakan untuk bor 5 berpartisipasi karena dalam bor kegiatan 3 ekstrakurikuler. tidak bisa. Halo? Bagaimana mungkin ada solusi lain atau strategi Pak Halo Pak Ferdin? mengatasi persoalan dalam budaya positif ini untuk mengatasi tantangan ini Pak? Halo Pak Ya Ferdin? Pak, terima kasih. Jadi menurut saya solusi itu sebenarnya banyak. Yang pertama itu menurut saya untuk menerapkan atau Pak Ferdin? menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita ini, Halo Pak Ferdin? tentu yang pertama itu adalah Mohon maaf, adanya ini tadi kolaborasi saya antara semua coba warga buka sekolah, link untuk bor mulai dari 3 tidak siswanya bisa, error. sampai pada guru-guru yang ada. Pak Ferdin Sehingga bisa kalau menggunakan kolaborasinya itu bor tetap kita 5 jaga, karena bor 5 tidak ada yang saya yakin dan menggunakan. percaya menjadi harapan kita itu tetap Iya, terlaksana dengan baik. Ya, saya saya rasa sudah mungkin menunggu di demikian, sana. Pak. Oke, terima kasih Pak Harjo. Apa yang mungkin menjadi hambatan dalam menerapkan strategi ini Pak? Jadi hambatan menurut saya mungkin waktu, Pak. Ya, waktu yang terbatas atau kurangnya dukungan dari beberapa staf. Tapi saya pikir kita bisa memulainya dengan berdiskusi terlebih dahulu dengan guru-guru yang terlibat. Ya, jadi intinya di sini bahwa kita memiliki semangat yang sama dan memiliki rasa kekhawatiran yang sama, sehingga lahir dari situ maka
tantangan atau hambatan yang ada di depan mata itu bisa terselesai dengan secara bersama antar kita dengan rekan sejawat. Mungkin begitu, Pak. Oke, oke Pak Harjo, terima kasih Pak Harjo. Setelah tadi dikatakan bahwa ada strategi dan pertanyaan saya Pak, bagaimana kita bisa mengevaluasi keberhasilan dari strategi yang digunakan oleh Pak Harjo ini? Ya, Pak Aan, bisa ke bor untuk 5. mengetahui keberhasilan suatu strategi, ya tentu kita harus melihat bahwa kita Iya, mengukur, tidak bisa apa-apa. mengukur partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan melihat apakah ada peningkatan minat mereka. Dan juga mendapatkan umpan balik dari guru tentang efektivitas program yang dijalankan. Sehingga melihat itu, maka kita bisa mengukur apakah ide-ide yang kita lakukan itu berhasil atau tidak. Dengan demikian, kita bisa mengetahuinya, Pak. Oke, jadi terima kasih Pak Harjo. Jadi berdasarkan topik yang diberikan atau yang kita bahas pada saat ini tentang budaya positif, jadi saya juga merasa kagum dengan strategi yang diberikan oleh Pak Harjo. Kira-kira apa refleksi Bapak dari materi yang kita bahas ini, Pak? Ya, tentu di saat kita melakukan suatu perubahan yang ada di lembaga pendidikan khususnya di sekolah kita, tentu di akhir kegiatan itu tentu ada yang namanya refleksi. Refleksi ini bertujuan ya agar kita mengetahui apakah ide baru, gagasan-gagasan yang kita terapkan ini dapat terlaksana dengan baik di lembaga pendidikan. Sehingga menurut saya refleksinya adalah ide-ide baru yang diajukan ya mempertimbangkan cara terbaik untuk mengimplementasinya. Ya, sehingga dapat lebih membantu dalam memfasilitasi proses percapaian daripada tujuan yang kita bicarakan di awal tadi. Nah, sebagai contoh, ya percakapan ini artinya memberikan ruang bagi pertukaran ide dan strategi yang dapat membantu dalam mencapai tujuannya dan menciptakan budaya positif di sekolah. Interaksi ini juga memungkinkan keduanya untuk merenungkan dan merefleksikan gagasan serta langkah-langkah yang bisa diambil untuk mencapai target yang diimpikan, Pak. Ya, sehingga dari situ kita dapat menerapkan ide-ide atau strategi-strategi untuk melakukan budaya positif di sekolah, Pak. Demikian refleksi yang saya kembangkan. Oke, terima kasih Pak Harjo. Berdasarkan topik pembicaraan kita pada saat ini adalah tentang budaya positif dan bagaimana Pak Harjo di sini menyelesaikan atau mengatasi sebuah persoalan yang ada di sekolah dengan cara strategi yaitu berdiskusi dengan rekan pendidik yang bisa diandalkan atau yang bisa dijadikan sebagai pemecah persoalan. Jadi saya sangat terima kasih Pak karena di sini kita sudah dapat berkolaborasi, berbagi praktik baiknya dan memecahkan masalah berdasarkan tirta. Sehingga Pak saya dengan topik yang dibahas oleh Pak Harjo di sini agar saya bisa menerapkan juga di sekolah saya berada. Terima kasih Pak Harjo. Terima kasih. Dengan ungkapan yang sama juga Pak Sil, saya juga merasa senang sekali tentang pembicaraan kita pada pagi ini. Terus terang saja bahwa budaya positif ini memang betul-betul kita harus tanamkan di lembaga pendidikan kita masing-masing. Karena dengan budaya positif itu memberikan hal-hal positif baik kepada diri kita sebagai guru maupun siswa kita yang ada di lingkungan sekolah. Terima kasih Pak Sil atas waktunya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Kita lari ke topik 2 Pak. Oke, siap. Ya. Jadi baik. Kita masuk ke persoalan yang kedua, Pak Sil. Ya, saya sebagai coach, Pak Sil sebagai coaching. Siap, Oke, siap. Selamat pagi Pak Sil. Selamat pagi Pak Harjo. Apa kabar hari ini, Pak Sil? Puji Tuhan Pak, kabar baik. Gimana kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Bagaimana cuaca? Aman? Untuk sementara Pak aman, mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik ini nanti kegiatan ini Pak.
Iya, jadi luar biasa, tetap semangat Pak. Jadi Siap, Pak. Terima kasih. baik Pak, apa yang bisa kita bicarakan pada pagi hari ini Pak? Apa masalahnya Pak? Jadi di sini saya mempunyai persoalan Pak, dan persoalan ini saya membawa sebuah eh, metode penyampaian dalam kegiatan pembelajaran saya di kelas, yaitu dengan menggunakan teknologi Pak, dalam kegiatan pembelajaran, yaitu contohnya dalam penyampaian materi dengan menggunakan slide. Itu yang Iya. menjadi topik kegiatan saya pada saat ini. Oke, luar biasa Pak Sim. Jadi benar sekali. Jadi dengan penerapan metode penerapan teknologi pada saat proses pembelajaran itu, menurut saya itu adalah suatu hal yang sangat bagus untuk nilai kreatif daripada seorang guru itu sendiri. Jadi baik Pak Sil, apa yang ingin Pak Sil capai dalam penggunaan teknologi di dalam kelas? Oke Pak, terima kasih Pak. Saya ingin memastikan bahwa teknologi yang saya gunakan dapat mengakomodasi gaya belajar berbeda siswa dan tidak hanya berfokus pada suatu jenis presentasi, hingga berdasarkan kemampuan dan kemauan pendidik dan sebuah metode pembelajaran. Terima kasih Pak, saya kembalikan. Oke, luar biasa Pak Sil. Jadi ini penggunaan atau penerapan teknologi dalam proses pembelajaran ini adalah menjawab soal kebutuhan siswa Pak ya? Iya Pak, iya Pak. Luar biasa Pak Sil. Lalu bagaimana situasi penggunaan teknologi sekarang di kelas Bapak? Untuk sementara Pak, kami cenderung menggunakan presentasi slide untuk materi pelajaran. Namun saya melihat bahwa beberapa siswa lebih responsif terhadap pembelajaran interaktif daripada hanya ilmu slide, melalui slide Pak. Oke. Jadi berarti yang Pak Sil lihat itu ketika menampilkan media pembelajaran dengan menggunakan IT seperti yang Pak Sil bilang tadi, penerapan slide itu, berarti kelihatannya siswa sangat antusias Pak ya? Ya, sangat antusias Pak, tapi masih ada Pak, meskipun presentasinya lebih banyak yang antusias dibanding yang tidak sukanya Pak begitu. Oke, luar biasa Pak Sil, tetap Ya, dipertahankan Pak Sil. Jadi saya juga sependapat mungkin kita ya, menjadi pengalaman saya juga bahwa kita menggunakan IT pada saat proses pembelajaran dalam kelas itu sepertinya siswa itu kesannya sangat antusias Pak. Saya sangat setuju tadi bahwa kita sebagai guru ini tentu memiliki kreativitas yang lebih mumpuni begitu Pak ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Oke, luar biasa. Lalu apa strategi yang bisa kita coba untuk mencapai tujuan ini Pak? Terima kasih Pak. Mungkin kita bisa mencoba platform pembelajaran interaktif yang memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif atau memberikan opsi untuk siswa yang lebih suka belajar melalui praktik langsung. Begitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya kembalikan. Jadi luar biasa Pak Sil. Lalu apa yang menjadi hambatan atau tantangan dalam menerapkan strategi ini ketika Pak Sil berhadapan langsung dengan siswa di dalam kelas? Biasanya kan siswa itu kalau ya menerima materi dari guru itu, tentu ada banyak hal tindak tanduk daripada mereka sehingga hambatan itu ada. Sehingga apa hambatan? Oke Pak, terima kasih Pak. Adapun yang menjadi hambatan saya dalam kegiatan ini Pak, jadi saya sangat khawatir sekali tentang kesiapan teknis dari siswa dan kesediaan sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan platform tersebut di semua kelas. Apalagi Pak, peserta didik ini berdasarkan dari keluarga yang berbeda. Artinya keberadaan ekonominya berbeda dari setiap peserta didik, begitu Pak. Oh, berarti pasti selama ini melihatnya bahwa hambatan yang terjadi itu berarti mulai dari fasilitas anak-anak Pak ya. Jadi kita juga merasa bahwa ya anak-anak yang ada di sekolah kita masing-masing ini kan berangkat dari latar belakang yang berbeda-beda. Kira-kira ada langkah lain
untuk mengantisipasi hal yang dibicarakan tadi, Pak Sil? Maksudnya mungkin ada anak-anak yang tidak memiliki fasilitas, terus ada tidak trik-trik kita untuk mengatasinya, Pak? Oke Pak, terima kasih Pak. Memang saya melakukan ini Pak, menggunakan metode pembelajaran menggunakan IT ini Ya, berdasarkan asesmen diagnostik. Saya melakukan asesmen diagnostik ini untuk mengetahui kebutuhan dari peserta didik ini, baik dari segi metode pembelajaran yang saya berikan, media yang digunakan, apakah mereka setuju atau tidak. Dan bagi peserta didik yang kurang suka ataukah karena keterbatasan mempunyai fasilitas, saya menggunakan alam untuk dijadikan sebagai media pembelajaran ini, Pak. Begitu, Pak. Itu iya, solusi yang saya lakukan selama saya lakukan kegiatan pembelajaran, Pak. Terima kasih, Pak. iya. Saya kembali. Luar biasa, Pak Sil. Ide bagus tadi ya. Maksudnya untuk mengantisipasi hal yang terjadi itu ternyata Pak Sil juga bisa menyelesaikannya dengan memanfaatkan kondisi yang ada di sekitar. Ya, menurut saya juga saya sepakat itu, Pak Sil. Luar biasa. Terus yang terakhir, Pak Sil, tentu di setiap kita menerapkan strategi pembelajaran di dalam kelas itu tentu diakhiri dengan evaluasi. Bagaimana kita bisa mengevaluasi keberhasilan dari strategi yang Bapak terapkan atau Bapak lakukan di dalam kelas itu untuk mengetahui apakah ini berhasil atau tidak? Kira-kira bagaimana cara mengevaluasinya, Pak? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau menurut saya, Pak, saya bisa melakukan survei kepada siswa untuk mengetahui respon mereka seperti apa terhadap pembelajaran melalui platform baru. Juga melihat peningkatan keterlibatan dan pemahaman siswa dari hasil evaluasi. Sehingga dimisalkan pada pertemuan pertama, minatnya siswa sebanyak 10 orang dari metode yang saya gunakan menyangkut teknologi. Dan pada saat pertemuan berikutnya jumlahnya 15. Artinya melebihi dari pertemuan yang pertama yang suka terhadap metode yang digunakan, yaitu menggunakan teknologi. Sehingga berdasarkan peningkatan jumlah dari peserta didik yang suka terhadap metode, khususnya di sini itu tentang pemanfaatan teknologi. Berarti saya Ya, menyimpulkan bahwa siswa lebih suka terhadap metode yang digunakan ini. Terima kasih Pak, ya. saya kembali. Jadi luar biasa, Pak ya. Jadi ternyata kita juga banyak cara ya untuk mengukur keberhasilan suatu hal baru yang kita tanamkan di dalam lingkungan sekolah. Lebih khusus tadi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas dengan menggunakan metode dengan menerapkan IT. Jadi saya sangat luar biasa terhadap hasil. Mudah-mudahan yang Pak Sil sedang jalankan ini tetap dipertahankan sehingga nanti ke depannya anak-anak tetap termotivasi untuk mengikuti pembelajaran di dalam kelas mereka. Ya, mudah-mudahan hal baik ini Pak Sil kita bisa bagikan kepada rekan-rekan yang lain, Pak ya. Iya Pak. Ya. Iya. Oke. Di terakhir, Pak, kira-kira bagaimana refleksi Bapak setelah melakukan atau menerapkan pembelajaran berbasis IT di dalam pada saat kita melaksanakan pembelajaran di dalam kelas? Oke Pak, terima kasih Pak. Jadi refleksi saya dari kegiatan ini Pak, ya lebih khususnya pada kegiatan tentang penggunaan IT dalam kegiatan pembelajaran. Ternyata setiap siswa itu kebutuhannya dalam proses pembelajaran berbeda, sehingga pentingnya sebelum melakukan kegiatan pembelajaran harus melakukan asesmen diagnostik terhadap peserta didik, sehingga berdasarkan hasil dari asesmen diagnostik ini kita dapat mengetahui kebutuhan dari peserta didik, sehingga metode yang digunakan oleh saya sebagai pendidik terhadap peserta didik dapat terserap dan tersampaikan ilmu yang diberikan kepada peserta didik, sehingga pembelajaran berpusat pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik. Dan terima kasih juga Pak Harjo. Tanpa Pak Harjo di sini saya tidak tahu. Saya pikir bahwa saya sebagai guru mengajar itu sudah 100% benar. Ternyata setelah ditanya tentang
dari awal sampainya saya sampai refleksi ini Pak, saya mengetahui bahwa oh ternyata ini seperti ini jawaban saya. Terima kasih Pak Arjo, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, luar biasa Pak Sil. Saya terus terang juga ya senang sekali bisa berbagi dengan Bapak dari pengalaman-pengalaman yang Bapak bagikan kepada saya juga, dan ini juga nanti akan menjadi bahan refleksi saya untuk mengembangkan diri saya ke depannya. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini atau siang hari ini mendapat manfaat atau mendapat pengalaman baru buat saya dan buat Pak Sil sendiri. Ya. Jadi selamat siang Pak Sil. Oke, selamat siang Pak. Terima kasih banyak pertemuan hari ini Pak. Jadi terima kasih banyak. Iya Pak. Jadi mudah-mudahan rekaman ini tersimpan otomatis ini Pak. Ya. Mudah-mudahan rekamannya ini tersimpan otomatis ini Pak. Siap. Ya. Oke, terima kasih untuk kita berdua Bro. Terima kasih Pak, terima kasih. Keren. Ya. Terima kasih banyak. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa tularkan ya. Siap Pak, siap. Jadi sudah saya terima kasih sekali sudah berbagi praktik baik di sini. Ya. Keren. Jadi terus terang saya juga materi tentang coaching ini ya ternyata sungguh luar biasa. Ya melatih kecakapan berbicara ini penting juga Pak. Ya betul Pak. Ya jadi terima kasih. Jadi kurang tahu juga nih Pak, apakah kita langsung kembali ke room utama atau bagaimana ini Pak? Kalau berdasarkan kesepakatan di awal tadi, masing-masing kita kan 30 menit toh. 15 menit untuk saya, 15 menitnya untuk Raeng, sehingga akumulasi dari itu 30 menit. Sehingga dari situ saya lihat waktu kita masih tersisa. Ya. Tersisa berapa ini Pak? Sekitar kalau saya lihat waktu masih ada belasan menit ini, 12 menit ini kalau tidak salah ini. Lumayan lah. Lumayan lah Pak, tapi kan kita punya kan sudah mencapai tirta ini Pak ya. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan penilaian Ibu Fasil nanti ya seperti yang kita harapkan. Ya, siap Pak, siap. Berarti kita langsung kasih mati nih Pak ya? Tidak tahu nih. Atau mungkin Ibu sendiri yang kasih mati nanti, karena dia kan pakai waktu dia. Iya. Atau bisa kita langsung, atau coba Kerang tanya langsung di ruang utama tadi. Saya sudah kembali tadi Pak. Oh begitu. Iya, saya sudah keluar dari ruang utama. Atau saya coba kembali masuk lagi Pak ya? Siap. Iya. Jangan dulu kasih mati ini Pak. Siap. Iya. Ibu, maaf Ibu. Iya. Apakah kami bisa langsung keluar dari ruangan Ibu? Setelah melakukan rekaman, yang sudah selesai sampaikan supaya saya ini rekamannya, lalu lanjutkan dengan refleksi, menuliskan refleksi. Seperti kemarin itu. Oh iya. Seperti yang kemarin. Refleksinya di mana itu? Sebentar mau disampaikan. Lalu yang lebih penting itu tetap terjadi di BOR. Yang lebih penting bahwa pasangan kita mengetahui hal yang sudah baik dan hal yang belum baik. Ya, mungkin rekamannya saya sudahi, tetapi masih tetap di BOR. Untuk apa? Untuk refleksi tadi. Ya, oke. Terima kasih Bu. Iya. Pak Guru? Yo, bagaimana Pak Guru?
eh, ternyata kita tetap berada di room. Oh begitu kan? Iya, mendiskusikan tentang kelebihan dan kekurangan kita masing-masing ini, Pak. Oh begitu ya. Tapi saya pikir Pak, secara pribadi berdasarkan apa yang saya dapat dari Pak Harjo tadi, dari sekian jawaban dari materi mungkin semuanya saya merasa puas dengan jawabannya Pak. Iya. Hanya gimana Pak ya? Saya juga bukan bicara pasirnya. Hanya saya tadi terus terang saja masih agak kaku gitu Kak. Jadi maunya tadi kita jangan terfokus dengan maksudnya setiap Ya. tahapan-tahapan itu mestinya ada pertanyaan lanjutannya tuh, tidak hanya pertanyaan yang ada di Tirta itu, mungkin ada pertanyaan kira-kira maksudnya kapan itu terjadi di sekolah, ya mungkin bisa kita kembangkan seperti itu, atau bagaimana menurut Pak Sil? Iya Pak, memang saya pikir kemarin Pak, karena yang kita bicarakan ini berdasarkan Tirta sampai pada refleksi, sehingga yang kita bicarakan ini adalah berdasarkan persoalan sampai pada penyelesaian pada akhirnya, yaitu ambil tindakan dengan cara seperti apa untuk mengatasi persoalan itu. Sehingga saya pikir bahwa sudah lengkap dari apa yang kita bahas, tinggal mungkin kalau memang diminta untuk perpanjang kata atau perpanjang waktu, mungkin saja bisa kita tambahkan pertanyaan yang lain, karena kita pikir juga mungkin ada berbagai faktor untuk menghambatnya kegiatan kita ini. Betul. Iya. Ya, luar biasa Pak Sil. Iya, begitu yang saya pikir Pak Harjo, karena jangan sampai seperti teman yang lain ada lagi yang terkendala jaringan ini Pak. Ya, jadi ya kita bersyukur ya, aman jaringan. Ya, sehingga kita bersyukur bahwa perekaman kita ini sampai selesai. Tapi yang jelas tahapan-tahapan tadi sudah direkam ya. Pembicaraan lepas begini sudah tidak rekam lagi. Oh. Iya. Tapi berarti berhenti rekaman sudah Pak ya? Berhenti merekam. Untuk tugasnya ini kayaknya kita share lagi rekaman ini di mungkin ya. Di LMS